Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua operator yang ada di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai cara pengisian form C bagi guru P3K yang barusan terima SK. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada sosialisasi mengenai cara pengisian form C khususnya di Kabupaten Siak ya. Jadi di sini saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan dari sosialisasi tersebut. Pertama, itu yang harus dilakukan adalah teman-teman memiliki format untuk pengisian form C tersebut. Di sini untuk format pengisian form C-nya di Kabupaten Siak kurang lebihnya seperti ini. Mungkin di daerah lain bisa saja berbeda sedikit ya. Jadi dalam pengisian ini yang perlu teman-teman persiapkan itu sebenarnya SK dan KTP. Jadi untuk SK nanti diisi sesuai dengan apa yang diminta. Jadi jika bisa saya jelaskan di sini untuk surat keterangan mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga ya. Jadi yang perlu diisi ada nama, kemudian nomor induk pegawai. Jadi nomor induk pegawai ini bisa teman-teman isi sesuai dengan yang ada di SK P3K. Ini ada contohnya, SK P3K yang sudah saya scan. Jadi untuk nomor induk pegawai nanti di sini ada ini nomor induk PPPK P3K-nya ya. Ini. Berikutnya kita isi tempat tanggal lahir. Di sini disesuaikan dengan KTP, NPWP teman-teman, jenis kelamin, agama, kebangsaan. Jadi kebangsaan itu Indonesia ya, jika dalam negeri. Terus pangkat atau golongan. Di sini bisa teman-teman lihat di SK P3K. Di sini ada namanya golongan. Golongannya golongan 9. Berikutnya ada status kepegawaian. Jadi di sini untuk status kepegawaian ini biasanya ditetapkan atau ditentukan dari dinas. Nanti ditentukan aja dengan format dari template teman-teman ya. Jika di Kabupaten Siak itu status kepegawaiannya ASN P3K, jabatan strukturnya fungsional, jenis kepegawaian ASN P3K. Biasanya di sini kalau di PNS itu biasanya PNS daerah seperti itu ya. Kemudian ada instansi ini pada instansi atau departemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Di sini ada masa kerja golongan. Jadi untuk perhitungan masa kerja golongan itu kita bisa melihat dari SK, tetapi di sini di SK tidak ada ya teman-teman. Tidak seperti SK PNS yang ada masa kerja golongannya ada berapa tahun, berapa bulan seperti itu. Jadi gampangannya di sini teman-teman dalam mengisi itu disesuaikan saja antara tanggal terima SK ataupun antara tanggal mulai bekerja yang ada di SK dengan tanggal teman-teman buat sekarang. Contohnya seperti ini. Jadi di sini untuk SK-nya ini terhitung mulai 1 Juni 2023. Sekarang itu sudah tanggal 4 Oktober ya. Berarti antara Juni ke Oktober itu dihitung berapa tahun, berapa bulan, seperti itu ya. Jadi di sini Juni ke Oktober kurang lebihnya ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober awal berarti kita hitung saja untuk masa kerjanya 0 tahun 4 bulan. Kemudian untuk kerja tambahannya, masa kerja tambahan berarti tertambah itu dibuat sama juga tidak apa-apa, 0 tahun 4 bulan. Dan untuk masa kerja keseluruhan itu 0 tahun 4 bulan juga. Jadi ini untuk masa kerja di sini dihitung dari awal P3K tersebut ya. Jadi jika teman-teman nanti sudah 5 tahun dan kemudian
diperpanjang, maka nanti bisa dijumlahkan jadi 5 tahun untuk masa kerja keseluruhannya, seperti itu. Kemudian untuk digaji menurut, di sini untuk peraturan penggajian P3K itu menurut PP nomor 98 tahun 2020. Dengan gaji pokok di sini bisa dilihat di SK ya. SK-nya itu nanti ada gaji pokoknya di sini, untuk gajinya di sini. Tinggal teman-teman ketikkan saja. Kemudian di sini untuk alamat atau tempat tinggal teman-teman isikan sesuai dengan data KTP. Seperti jalan ataupun nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan, seperti itu. Di sini ada lagi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya di sini diperuntukkan bagi yang ada sampingannya seperti jabatan utama tersebut bekerja sebagai pula, jadi ada kerjaan berikutnya ya. Ini jika tidak ada dasar pajak, ini gajinya yang didapat dari pekerjaan yang lain itu, apakah mempunyai pensiunan atau penghasilan atau pensiunan janda, jika tidak ada maka di-strip saja. Kemudian di sini untuk kawin sah dengan, di sini itu yang akan menjadi tanggungan kita ataupun tidak, suami atau istri. Jadi di sini ada beberapa catatan ya. Catatannya ini untuk catatan untuk Form C. Yang pertama, jika salah satu ASN, jadi mau PNS ataupun P3K, maka untuk data suami atau istri itu ditulis. Yang kedua, jika kedua istri ataupun suami ASN ya, mau P3K ataupun mau PNS, maka data suami atau istri ditulis salah satu dari form C-nya. Jadi di sini ya akan menanggung apakah si istri ataukah si suami. Kita balik lagi ke format form C. Jadi misal di sini ada suami istri yang jadi ASN itu istrinya. Otomatis di sini untuk nama suaminya ditulis. Misal Budi, umurnya, kelahiran atau umur disesuaikan tanggal berapa, terus umurnya berapa tahun. Misal 45 tahun. Pekerjaan di sini perkawinan. Untuk perkawinan di sini teman-teman isi tanggal nikahnya ya. Misal tanggal 2 Oktober 1970, kerjaannya apa, misal karyawan, terus penghasilannya sesuaikan dengan gajinya misal 3 juta. Nah, seperti itu. Jadi wajib diisi jika salah satunya ASN. Tetapi jika dua-duanya ASN ataukah PNS ataukah dia P3K, maka apabila yang menanggung suami yang menanggung ya. Jadi di sini ditulis nama istrinya. Dan kemudian di form istri itu dikosongin karena sudah ditanggung oleh suaminya. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya nanti tinggal disesuaikan di sini untuk tanggal kita membuat pernyataan yang menandatangani ini nama guru P3K-nya, kemudian mengetahui kepala sekolah. Jadi form C ini dia diketahui oleh kepala sekolah. Ini untuk model C depannya. Kemudian ada satu lagi untuk model C belakang. Di belakang ini biasanya tanggungan bagi anak. Ini juga sama jika yang menanggung suami atau istri yang dia statusnya keduanya ASN itu tinggal salah satu saja. Jika anak itu ditanggung maka diletakkan di atas. Ya. Anak kandung, anak angkat yang masih menjadi tanggungan sebelum mempunyai penghasilan sendiri ditanggung. Dan di sini itu yang ditanggung itu jika dia masih kuliah
umurnya di bawah 25 tahun. Nanti disesuaikan dengan tanggal lahirnya. Jadi jika masih SD, SMP, SMA pasti ditanggung. Dan yang bisa ditanggung itu hanya 2 anak saja. Jadi apabila kita punya 3 anak, maka anak pertama, kedua itu ditanggung, anak yang ketiga masuk ke anak yang tidak ditanggung. Jadi masih menjadi tanggungan, tidak masuk dalam daftar gaji. Ini. Anak pertama, anak kedua, anak ketiganya di sini. Kemudian apabila dia istri yang sudah ditanggung oleh suaminya yang sebagai ASN, maka untuk semua anaknya itu ditulisnya di sini. 1, 2, 3. Tidak di sini ya. Karena dia tidak menjadi tanggungan. Jadi walaupun di format model C depannya kosong, agar statusnya dia sudah menikah, jadi tetap anaknya diisikan tapi tidak ditanggung. Seperti itu. Mungkin itu saja video yang saya bagikan. Silakan like video ini jika teman-teman suka dan subscribe channel ini untuk video menarik berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.